Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Kamis 14 Agustus 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Injil nomor 672, baitnya yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita berada dalam suatu kondisi yang kacau, ada banyak persoalan yang begitu rumit dan sulit untuk kita selesaikan, atau bahkan mustahil untuk dapat diatasi. Terhimpit dan terjepit dalam kondisi tersebut, kehadiran seseorang yang dapat menolong kita untuk menyelesaikannya, menolong kita keluar dari keterhimpitan itu, adalah sebuah berita gembira yang membangkitkan harapan. Yesaya 61 ayat 1 adalah bagian dari firman Tuhan kepada bangsa Israel di saat awal mereka telah kembali ke Yehuda dari tanah pembuangan Babel. Walau ada sedikit rasa sukacita karena tidak lagi hidup di tanah pembuangan, namun kekecewaan dan kesusahan yang besar menyelimuti hati umat. Kekecewaan karena mereka mendapati Yerusalem dan Yehuda, khususnya Bait Allah, masih dalam kondisi hancur. Tembok-tembok masih rata dengan tanah. Itu berarti janji pemulihan bangsa Israel hingga seperti masa Daud masih jauh dari kenyataan. Susah karena kemiskinan yang mereka alami. Selain itu, perasaan tidak berdaya karena mereka bukanlah sebuah bangsa lagi seperti dulu, namun hanya sebuah provinsi di bawah kekuasaan Persia. Dalam kondisi yang serba sulit dan menekan berat itu, Allah menegaskan kembali akan janji pemulihan, dan kepulangan mereka adalah langkah awal dari pemulihan itu. Pemulihan itu akan terwujud karena Allah mengutus Mesias, hambanya yang diurapi, untuk menyampaikan kabar baik kepada umatnya yang dalam keadaan sengsara, merawat atau menyembuhkan umatnya yang remuk hatinya oleh keadaan yang mereka hadapi, membebaskan umat yang tertawan dan terkurung oleh kondisi yang sulit. Dan pemulihan itu terwujud dalam kehadiran Yesus Kristus, Sang Mesias. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini diberitakan kepada kita bahwa pemulihan terjadi kepada kita hanya melalui karya Kristus, Tuhan kita. Dan pemulihan itu tidaklah bersifat bendawi melainkan rohani dan sosial. Tidak dikatakan bahwa Sang Mesias datang untuk membangun kembali tembok yang runtuh, mengembalikan kejayaan umat melalui kekayaan yang besar, melainkan dikatakan ia datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, merawat hati yang remuk, membebaskan orang yang terkurung dan tertawan. Dan kesengsaraan serta ketertawanan terbesar pada kita manusia adalah belenggu dosa yang menghimpit dan menggiring ke dalam maut. Kematian Kristus telah membebaskan kita dari belenggu itu. Oleh pembebasan itu,
kita dapat dalam sukacita untuk menjadi pengikut Kristus yang melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan hari ini juga menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk bersatu sebagai umat Allah, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara di sekitar kita oleh karena berbagai persoalan yang ada, baik itu persoalan ekonomi, kesehatan maupun persoalan sosial. Kita dan gereja terpanggil untuk menjadi utusan Kristus, menyampaikan kabar baik itu, juga untuk merawat dan menyembuhkan hati yang terluka, serta membebaskan mereka yang dibelenggu oleh dosa. Pemulihan yang dilakukan Sang Mesias bagi kita, hendaknya juga kita bagikan kepada sesama kita. Dan itulah panggilannya bagi kita melalui firman Tuhan hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah atas pembebasan yang Kau berikan kepada kami melalui Sang Mesias Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Engkau juga yang membuat kami mampu untuk menyatakan dan membagikan kebebasan dan kasih karunia itu buat sesama kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.